Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi lagi tentang pengetahuan yang sudah saya kumpulkan dari menyimak beberapa YouTuber yang tahun 2025 ini, di awal Januari, banyak sekali mereka itu menyarankan untuk eh, orang-orang itu memulai channel YouTube. Banyak sekali. Mereka mungkin ingin memberikan inspirasi, pengetahuan ya tentang bagaimana YouTuber pertama itu yang sudah mencapai saat ini memiliki subscriber sebanyak ratusan ribu hingga di atas 1 juta ya, luar biasa. Ingin berbagi pengalaman bagaimana 2 atau 3 tahun yang lalu mereka itu juga bukanlah siapa-siapa. Mereka dulu juga adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, atau keterampilan editing video dan lain sebagainya. Semua yang diperlukan untuk menjadi seorang YouTuber yang profesional. Tapi kemudian di tahun 2025 ini, para YouTuber yang sudah memiliki banyak subscriber, memiliki banyak kesuksesan ya di dunia per-YouTuban, mereka sangat menyarankan kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan termasuk berapapun usia kita, termasuk yang di atas 40, 50 tahun, 60 tahun ya, saya lihat YouTube-nya, mereka menyarankan untuk kita memulai sebuah channel YouTube. Kenapa begitu? Karena ada 2 alasan ya. Orang itu ketika memulai channel YouTube punya 2 alasan. Pertama adalah for money, kedua adalah for fun. Ada yang melakukan karena dua-duanya, for money and for fun. Ada yang melakukan hanya karena for money, hanya untuk mencari uang ya, setelah dimonetisasi. Kemudian ada yang memang untuk memulai YouTube itu agar mendapatkan fun. Fun itu bukan berarti untuk senang-senang, happy-happy, ketawa-ketawa ya. Maksudnya bukan untuk mencari hiburan. Tapi orang yang membuat channel YouTube dalam rangka fun itu adalah salah satunya mereka yang ingin berbagi, mereka yang ingin share tentang ilmu-ilmu, keterampilan, expertise, pengalaman mereka di bidang-bidang yang sangat beraneka ragam yang dikuasainya begitu ya. Nah, ini termasuk yang kategori memulai channel YouTube untuk fun seperti itu. Jadi jangan bayangkan fun itu untuk hiburan, tapi untuk uh, melayani kepentingan pribadinya yang tidak melulu soal uang, tapi ada hasrat dalam dirinya untuk berbagi, menemukan teman-temannya di dunia ini yang begitu luas, yang memiliki passion, minat, hobi yang sama, itu termasuk kategori fun. Nah, kita perlu memikirkan hal ini. Apakah kita ingin memulai dengan motivasi fun ya atau motivasi karena uang? Dua-duanya sah. Mau pilih salah satu, mau pilih kedua-duanya adalah sah. Tapi perlu diingat ini untuk teman-teman yang ingin memulai channel YouTube karena alasan money, karena ingin mencari uang dengan monetisasi, ini perlu diingat. Apabila kita tidak memiliki produk digital untuk dijual, maka apabila kita mengandalkan traffic organik ya, kita menunggu channel kita untuk mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 view atau jam tayang, maka itu prosesnya bisa memakan waktu yang lama. Pertama perlu konsistensi, kemudian konsistensi membuat video, konsistensi untuk menyampaikan tema pembahasan yang ada di topik yang sama ya, tidak lompat-lompat topik, dan kemudian para YouTuber yang berpengalaman itu menceritakan kesuksesan untuk menjadi seorang YouTuber dengan monetisasi itu harus menunggu sekitar 2 atau 3 tahun begitu ya minimal. Jadi proses waktunya lama. Ada yang bisa mengatakan 6 bulan kalau beruntung ya, karena YouTube kadang berbuat baik dengan menyetel algoritma sehingga salah satu video dari sekian banyak video yang kita upload itu menjadi viral, meledak di internet begitu ya, sehingga mengundang banyak subscriber dan viewer, dan akhirnya adalah channel YouTube kita menjadi bisa dimonetisasi secepat mungkin. Tapi apabila tidak, maka kita harus bersabar setiap minggu misalnya mungkin barangkali 1 minggu sekali ya membuat video selama 2 tahun, 3 tahun, barulah kemudian kita bisa monetisasi. Jadi kalau teman-teman ingin memonetisasi, mendapatkan uang dari YouTube, harus punya stamina yang panjang dan jangan mengandalkan YouTube ini untuk
mencari nafkah begitu ya, untuk mencari pendapatan. Karena prosesnya sangat lama dan pastinya kita harus punya pekerjaan utama yang tidak bisa kita tinggalkan. YouTube mau tidak mau adalah sebagai kegiatan sampingan. Dan tentu proses menunggu 2-3 tahun ini untuk mendapatkan monetisasi adalah proses yang sangat lama ya. Jadi kita harus punya kesabaran, harus punya passion, harus punya semangat di bidang yang kita geluti, yang kemudian kita rekam, kita video, kita edit, lalu kita upload. Kita harus punya passion di topik yang sedang kita geluti itu. Kalau tidak, 2-3 tahun itu kita bisa jadi menyerah di tengah jalan. Jadi mau tidak mau ya, kalau kita ingin mengejar money, maka di dalamnya juga kita harus punya unsur fun-nya juga. Kita harus bisa enjoy membuat video dan kemudian mengunggahnya dalam periode yang panjang, rutin, seminggu sekali misalnya, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan monetisasi gitu ya. Sambil berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan momen di mana ada salah satu atau beberapa video kita yang meledak di internet seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat channel YouTube dalam rangka fun ya, murni tidak ingin mencari uang, hanya ingin berbagi, hanya ingin sharing. Yang dengan sharing itu bisa bertemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama ya, mendiskusikan topik yang sama, yang sama-sama disenangi, yang sama-sama diminati. Misalnya Anda adalah orang yang senang berkebun, senang tanaman-tanaman anggrek, kemudian Anda share segala hal tentang anggrek begitu ya, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, atau mungkin sampai ke penjualan. Anda tidak mengharapkan dengan membuat video tentang anggrek itu mengharapkan uang, monetisasi, tidak. Tapi Anda mengharapkan orang-orang ya tahu bahwa Anda itu senang dengan anggrek begitu ya. Atau Anda ingin suatu saat keluarga nanti, keturunan Anda nanti melihat video-video yang Anda buat itu sebagai legacy atau warisan yang berharga begitu ya. Nanti anak cucu kita mungkin melihat, oh ini nih ayah saya, kakek saya ternyata senang sekali berkebun, senang memelihara anggrek. Dengan demikian dia memperoleh manfaat yang banyak dengan apa yang dia lakukan begitu ya. Ternyata misalnya dengan menanam anggrek ini sangat menunjukkan kepribadiannya yang lembut, yang penyayang dan lain sebagainya. Ada ingin membuat video YouTube yang kemudian isi videonya itu memberikan cerminan tentang diri Anda, jati diri Anda, pekerjaan Anda, hobi Anda, minat Anda begitu ya, di bidang yang memang Anda benar-benar Anda cintai dan Anda ingin orang-orang tahu, maka membuat video seperti itu juga bisa menjadi fun, bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Nanti kalau sekiranya Anda viral dan bisa monetisasi, itu adalah bonus saja. Tapi Anda melakukan segala hal itu, merekam video ya tentang konten apapun yang Anda minati, Anda geluti, di sana Anda kemudian memperoleh kenikmatan tersendiri, maka itu namanya fun begitu ya. Anda bersenang-senang dengan semua itu, dan itu sah-sah saja. Dan ternyata ketika kita membuat video tanpa kita memikirkan ini akan ditonton atau tidak, akan meledak viral atau tidak ya, itu pun ternyata bisa membuat kita menjadi sosok yang selalu mencintai pengembangan diri. Karena mau tidak mau ketika kita membuat video, kita harus belajar tentang perekaman, kita harus belajar tentang sudut angle kamera, kita harus belajar tentang bagaimana storytelling, kita harus belajar tentang bagaimana membuat hook yang memikat di 30 detik pertama, kita harus belajar membuat thumbnail ya, dan lain sebagainya. Intinya, siapapun Anda, apapun motivasinya, apakah karena money ataupun fun, apabila kita membuat video dan memutuskan untuk mencemplungkan diri ke dunia per-YouTuber, membuat channel, membuat video secara rutin di bidang yang kita geluti, maka hal itu membuka pintu gerbang untuk kita masuk ke dunia pengembangan diri. Kita akan masuk ke dunia yang belum pernah kita masuki sebelumnya. Kita di sana akan banyak sekali belajar. Kita di sana akan banyak belajar hal-hal baru. Kita akan belajar editing video, kita akan belajar tentang membuat transkrip yang baik. Mungkin kita juga akan belajar tentang menambahkan elemen artificial intelligence ke dalam video kita. Kita akan belajar tentang kedepannya bagaimana membangun komunitas misalnya ya, dan lain sebagainya.
seperti itu. Akan banyak sekali manfaat, ilmu ya, motivasi pengembangan diri yang akan kita dapatkan apabila kita membuat channel baru, memutuskan untuk membuat channel dan menampilkan diri kita di dunia YouTube begitu ya. Dan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kita akan selalu merasa tertantang dengan hal-hal baru yang berkontribusi terhadap pengembangan kualitas video. Sekalipun video yang kita buat itu, channel yang kita buat itu tidak bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Seperti itu. Selama kita mendapatkan fun, di sananya kita enjoy merekam diri kita dan ternyata kita bisa menunjukkan sesuatu yang membuat kita enjoy ya, membuat kita merasa terinspirasi, merasa kita menemukan jati diri kita dengan berbagi melalui YouTube, maka ya, hal itu juga sangat bermanfaat, amat sangat bermanfaat. Dan suatu saat nanti akan ada 1, 2, bahkan ratusan, siapa tahu ribuan orang yang mempunyai minat yang sama di bidang yang Anda geluti ya, yang Anda rekam, yang Anda videoi itu, dan Anda bisa ketemu orang-orang yang satu niche dengan Anda, ya, satu minat, satu frekuensi dengan Anda, sehingga nanti membentuk komunitas yang bisa jadi tidak Anda sangka-sangka. Dan kemudian nanti bisa jadi dengan komunitas itu kita bisa membuat sesuatu lagi di tahap berikutnya. Misalnya Anda bisa jadi memberikan kursus ya, memberikan tips-tips, memberikan seminar atau webinar yang nantinya misalnya berbayar dan lain sebagainya. Pokoknya dengan membuka channel YouTube kita membuka peluang baru ya, pintu-pintu gerbang masuk ke dunia baru yang sebelumnya barangkali tidak pernah kita harapkan. Jadi jangan ragu-ragu siapapun Anda untuk memulai channel YouTube ya, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, apapun pekerjaan atau profesi Anda, jangan ragu-ragu. Kita dilihat di YouTube siapapun itu, mereka yang tidak punya keterampilan bicara, malu-malu menampilkan wajah, punya keterampilan yang amat sederhana tapi ternyata memiliki banyak likers, subscriber, dan memiliki engagement ya, komen-komen yang baik, positif selama mereka punya niat yang baik ya, punya kesungguhan untuk membuat video secara rutin, dan manfaat yang mereka berikan melalui YouTube itu ternyata bermanfaat untuk orang-orang yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Jadi oleh karena itu jangan sungkan-sungkan untuk memulai YouTube, for money, for fun, atau kedua-duanya, atau untuk for fun saja pun itu sudah membuka pintu gerbang pengembangan diri yang membuat kita semakin baik dari waktu ke waktu, yang membuat kita semakin bersemangat menjalani hidup. Itu saja barangkali share kali ini. Terima kasih, selamat membuka channel YouTube, selamat terus bersemangat untuk berbagi ilmu pengetahuan melalui konten-konten YouTube. Sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.